Di depan sana, dua mobil milik anak buah Jaiden menghadang dan menghentikan mobil Antares, persis seperti yang diperkirakan. Cek, mereka benar-benar payah. Maki Antares. Sudut bibirnya tersungging, ia tersenyum remeh pada orang-orang bodoh yang berusaha menghadangnya. Tak ingin membuat para anak buah Jaiden curiga, Antares pun mengajak Gatot untuk turun dan berpura-pura untuk melihat apa yang terjadi. Hei, ada apa ini? Kenapa kalian menghadang jalan kami? Tanya Antares. Singkirkan mobil kalian, kami mau lewat. Perintahnya. Di hadapan para anak buah Jaiden, Antares memasang wajah datar dan sorot matanya yang tajam. Kami tidak akan menyingkir sebelum berhasil menangkapmu. Sahut salah satu dari 5 orang anak buah Jaiden. Apa maksudmu? Tanya Antares. Saya tidak punya urusan dengan kalian. Jadi menyingkirlah sebelum sah. Antares menjeda perkataannya, wajahnya meringis dengan tangannya yang meremas dadanya yang terasa nyeri. Melihat Antares meringis kesakitan, seluruh anak buah Jaiden tertawa dengan keras. Mereka meremehkan Antara yang lemah dan tidak berguna. Haha. Untuk menangkap dan membawa pria penyakitan seperti ini, bisa-bisanya bos memerintahkan kita semua. Padahal, aku sendiri sanggup membawanya. Di sebuah ruangan yang cukup luas tetapi tertutup, di sanalah Antares berada. Pria itu diikat pada kursi kayu dalam keadaan tak sadarkan diri. Sebenarnya bukan tak sadarkan diri, tetapi hanya berpura-pura. Ia sengaja lantaran ingin mengelabui Markus dan antek-anteknya. Haha. Sepertinya racun yang kuberikan padanya selama ini, bekerja dengan baik, ayah. Lihatlah tubuhnya, semakin lemah dan otaknya juga bekerja dengan lambat. Dia benar-benar bodoh. Perkataan jumawa itu, keluar dari bibir Jaiden yang berdiri di hadapan Antares. Mendengar perkataan tersebut, sudut bibir Antares tersungging. Tak tahan ingin tertawa dan membuka matanya. Pada akhirnya, Antares yang sudah tidak tahan dengan kelucuan Markus dan kedua putranya, akhirnya mengangkat kepalanya dan membuka mata. Bahkan, ia menatap Jaiden dengan santai. Benarkah racun itu sudah masuk ke tubuhku? Apakah kamu tidak memeriksa kondisi kesehatan jalangmu itu? Oh iya, aku lupa. Jalang itu sudah mati sekarang. Andrew membunuhnya semalam. Dek. Jaiden, Jaidon dan Markus terkejut melihat Antares membuka mata dan mengatakan, jiwa wanita yang masuk ke dalam perusahaan W Corporation sebagai office girls itu sudah mati. Kamu. Tunjuk Markus. Ya, Paman, kenapa? Tanya Antares. Kaget melihatku. Antares berbicara dengan datar dan santai. Bahkan, sudut bibirnya tersenyum tipis. Paman pasti kaget melihatku baik-baik saja. Iya, kan? Aku bisa pastikan jika Paman dan kedua jagoan Paman itu, akan semakin syok setelah mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini. Ujar Antares. Pria itu berbicara sambil menyandarkan punggungnya pada kursi, seolah begitu menikmati posisi dan keadaannya saat ini. Dalam keadaan tangan dan kaki terikat, Antares masih sempat-sempatnya tersenyum mengejek pada sepupu dari mendiang ayahnya itu. Senyuman yang ditunjukkan oleh Antares membuat emosi Markus memuncak. Tangan pria itu tiba-tiba bergerak pada wajah Antares dan membogemnya dengan keras. Bukannya mengerit sakit, Antares malah tertawa dengan keras. Haha. Tawa yang sukses menambah kekesalan musuh. Sialan. Tidak William, tidak dirimu, sama-sama bangkai busuk. Maki Markus. Haha. Jika aku dan ayahku bangkai, lalu apa dirimu, Paman? Tulang belulang rapuh. Haha. Ejek Antares.
Memisahkan sebuah keluarga bahagia hanya demi kekuasaan, sungguh menjijikkan. Makinya dengan mata melotot. Buk! Pukulan keras itu kembali dilayangkan oleh Markus, membuat sudut bibir Antares pecah dan berdarah. Cuih! Alih-alih menunjukkan rasa sakitnya, Antares malah meludahi wajah Markus. Bahkan, sorot matanya kini terlihat marah dan jijik pada sosok di hadapannya. Ayah, langsung habisi saja si penyakitan ini. Jangan biarkan dia berbuat kurang ajar pada ayah. Ujar Jaidon. Ia yang begitu suka melenyapkan nyawa orang, terlihat tak sabaran ingin menghabisi Antares. Berani menyentuhku lagi, maka kita akan mati bersama di tempat ini, kata Antares. Suaranya begitu pelan, tetapi penuh ancaman. Mendengar ancaman Antares, Jaiden dan Jaidon malah menertawainya, menganggap jika perkataannya hanyalah ancaman dan bualan semata. Ledakan sisi kiri gedung ini, ucap Antares dengan keras. Sesaat setelah Antares berbicara, suara ledakan dahsyat dari sisi kiri gedung terdengar, membuat Jaiden, Jaidon dan Markus terkesiap. Duar! Haha! Antares tertawa dengan keras. Kalian terkejut? Takut? Tanyanya pada paman dan kedua sepupu Luknatnya itu. Sialan, kenapa bisa begini, ayah? Tanya Jaiden dengan wajahnya yang memerah. Jelas, jika ia begitu terkejut mendengar suara ledakan dari sisi kiri gedung tersebut. Tuan, tempat ini sudah dikepung. Sisi kiri gedung sudah dihancurkan. Perkataan yang baru saja akan diucapkan oleh Markus, dihentikan oleh salah satu anak buahnya yang datang dengan begitu tergesa-gesa. Wajahnya terlihat begitu panik dan takut. Apa? Kejut Markus, Jaiden dan Jaidon bersamaan. Ketiganya mendelik masal, syok mendengar kabar jika tempat tersebut sudah dikepung. Tempat ini sudah dikepung, mereka semua membawa senjata api dan juga bahan peledak, Tuan. Permainan apa yang kau mainkan, sialan? Maki Jaidon. Ia mendekat dan mencengkeram kerah kemeja yang dipakai oleh Antares. Kepanikan yang ditunjukkan oleh musuh, membuat Antares begitu senang. Setelah ini, ia akan membuat dalang hancurnya keluarganya itu menderita, merasakan sakit yang luar biasa atas apa yang telah mereka perbuat. Permainan apa? Kenapa tidak kamu tanyakan pada saudara kembarmu, bodoh? Timpal Antares. Lepaskan tanganmu dari tubuhku, jika tidak kupastikan jika kita akan mati bersama di tempat ini dalam hitungan detik. Imbuhnya. Nada bicara Antares terdengar begitu santai, tidak menunjukkan ketakutan dan kepanikan sama sekali. Berbeda dengan musuh yang mulai kalang kabut. Jaiden, apa-apaan ini? Kenapa semuanya jadi begini? Bukankah kamu bilang jika semuanya berjalan dengan lancar? Rentetan pertanyaan itu dilontarkan Jaidon pada Jaiden. Ia yang semula mencengkeram kuat kerah kemeja Antares, kini melepaskannya, berbalik dan menatap saudara kembararnya yang terlihat kebingungan. Bahkan, ekspresi Jaiden saat ini persis seperti orang bodoh. Aku tidak tahu, kemarin semuanya baik-baik saja, kata Jaiden. Ia menimpali perkataan Jaidon sembari menatap ayahnya yang sedang panik. Sejak awal, aku dan orang-orangku sudah tahu rencana kalian. Bahkan, aku sendiri yang memilihmu dan kedua anak buahmu sebagai kandidat yang pas untuk Wei Corporation. Aku sengaja berlagak bodoh untuk memancing kalian semua, kata Antares. Ia menjelaskan semuanya pada Jaiden di hadapan Markus dan Jaidon. Mendengar penjelasan Antares, mata Jaiden mendelik lebar. Ia tak menyangka jika dirinya telah dibodohi oleh Antares dan orang-orangnya. Berdebah, kau menipuku. Maki Jaiden. Emosi pria itu kini memuncak ke ubun-ubun,
Dengan kesal ia mendekati Antares dan menjambak rambutnya. "Kubunuh kau sekarang juga," geram pria itu dengan mata melotot tajam dan giginya yang gemeretak. Lepaskan aku jika tidak ingin mati bersamaku saat ini juga," kata Antares. "Semakin kalian menyentuhnya, maka bom yang ada di tubuhku akan semakin aktif," ujarnya. Jaidon yang kini berdiri di samping Jaiden itu, segera mendekat dan memeriksa tubuhnya. Matanya seketika melotot saat melihat bahan peledak terpasang di tubuh Antares. "Gila! Dia memasang bom bunuh diri di tubuhnya untuk menghabisi kita. Dia benar-benar tidak menyayangi nyawanya," kata Jaidon. "Ayah, kita harus pergi dari tempat ini sebelum terlambat. Biarkan dia mati sendiri, dan lupakan saja harta kekayaan Wilson." Takut mati konyol di tempat itu, Jaidon pun mengajak ayah dan saudaranya untuk kabur dari tempat tersebut. Tanpa mereka tahu, jika tempat itu sudah dikepung dari setiap penjuru oleh para anak buah Antares. "CKK. Bagaimana mungkin ayah bisa melupakannya, Jay? Menjadi pemimpin W Corporation adalah impian ayah selama ini," kata Markus. Ternyata pria itu begitu gila harta dan kekayaan. Sampai-sampai begitu berambisi untuk memiliki W Corporation yang bukan haknya. Melihat bagaimana gilanya Markus, Antares tersenyum tipis. Dunia memang dipenuhi oleh orang-orang serakah, batinnya. Di dalam ruangan itu, Jaidon, Jaiden dan Markus sedang berusaha mencari jalan keluar dan hendak kabur dari sana. Sedangkan di luar, Jackson dan yang lainnya sedang membantai para anak buah Markus yang berjaga. Mereka menghabisi musuh tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Bahkan, bagian depan dan samping gedung tersebut sudah hancur. "Habisi mereka semua, jangan sampai ada yang tersisa," teriak keras Jackson. Suaranya menggelegar, membuat para anak buahnya yang mendengar, mengacungkan jempol mereka dan tersenyum. "Yuhu! Watiau! Suos! Brook!" Andrew selaku hacker dan juga pengaman data-data perusahaan W Corporation itu, tiba-tiba melompat tinggi dan menendang salah satu anak buah Markus yang bersembunyi di balik drum minyak. Ditendang oleh Andrew, tubuh orang itu terjungkal dan langsung mengalami muntah darah. "Haha! Kau pikir, aku tidak melihatmu ya?" Andrew yang melihat musuhnya mengalami cedera dan luka dalam akibat tendangan mautnya itu, tertawa dengan keras. Para anak buah Markus benar-benar dibantai oleh kawanan Jackson yang sudah lama haus darah. Mereka semua terlihat begitu senang mendapatkan kesempatan untuk bermain-main. "Jack, aku akan menyusul Tuan Muda. Bagianmu, awasi musuh, jangan sampai ada yang tersisa," ujar Andrew dan diangguki kepala oleh Jackson. Namun, belum sempat Andrew masuk ke dalam gedung tersebut dan menyusul Antares, suara dua motor trail terdengar mendekat. "Kakak, aku datang." "Tuan, maafkan saya, Tuan Liam memaksa saya untuk mengantarnya kemari." Teriakan keras Liam yang mengendarai salah satu motor trail itu, disusul oleh teriakan penjaga yang terdengar ketakutan. "Astaga! Liam, kenapa kamu bandel dan bebal sekali?" maki Jackson dengan suaranya yang keras pada Liam yang berhenti tepat di depan Kakinta. "Aku ingin menemani kakak bertarung, aku juga yang akan menggantikan kakak mencabut nyawa Markus. Bukankah ipar sedang mengandung dan kakak tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi membunuh orang? Jadi, aku yang akan menggantikan perannya, hehe." Mendengar kekehan Liam, Jackson, Elio dan Andrew menghela napas dan geleng-geleng kepala. "Haha! Kalian tidak akan bisa kabur dari tempat ini. Tempat ini sudah dikepung, jadi kalian tidak memiliki pilihan yang baik selain mati di tempat ini atau menyerahkan diri dan mati di tempat yang sedikit lebih baik."
Tawa keras itu adalah tawa milik Antares yang sudah dibebaskan oleh Andrew. Pria itu menertawakan Markus dan kedua putranya yang berusaha untuk mencari jalan keluar dari gedung yang mereka jadikan markas. Markas milik mereka, tetapi dikuasai oleh Antares dan para anak buahnya. Sungguh, mereka tak menyangka semua ini akan terjadi. Menyerahlah, Paman. Jika Paman menyerah, aku akan menyiapkan makam yang indah dan membuat rasa sakit Paman dan kedua jagoanmu itu sedikit berkurang nanti. Ujar Antares. Ia bersedekap tangan di dada, matanya menatap pada Markus, Jaiden dan Jaidon yang terdesak. Mendengar perkataan Antares, Jaidon yang menggenggam erat senjata apinya itu terlihat begitu geram. Dengan gerakan cepatnya, ia mengarahkan senjatanya pada Antares dan hendak menembaknya. Namun, sebuah pisau kecil tiba-tiba melayang ke arahnya dan menusuk punggung telapak tangan kanannya. Membuat senjata api yang diarahkan ke Antares, terjatuh ke lantai begitu saja. Bruk, ark, sialan, maki Jaidon. Jaidon. Kejut Jaiden dan Markus. Keduanya begitu terkejut melihat tangan Jaidon cedera dan berdarah-darah. Sedangkan pemilik pisau kecil itu, tidak terlihat batang hidungnya. Siapa yang melemparkan pisau itu, Dre? Tanya Antares. Matanya menyapu area ruangan tersebut, mencari si pemilik pisau. Siapa lagi jika bukan adikmu, Tuan, jawab Andrew. Kening Antares berkerut, adik. Liam maksudnya. Bukankah adiknya berada di rumah? Lalu, adik siapa yang dimaksud oleh Andrew? Adik siapa yang kau maksud? Liam berada di rumah dan sedang beristirahat sekarang. Aku tidak mengizinkannya kemanapun. Tanpa menanggapi perkataan Antares, Andrew melambaikan tangannya pada Liam yang bersembunyi di balik tumpukan besi, sengaja agar tidak ketahuan oleh kakaknya jika ia menyusul dan saat ini berada di sana. Melihat lambaian tangan Andrew, mau tak mau Liam keluar dari tempatnya bersembunyi dan menampakkan wajahnya pada Antares. Antares yang melihat adiknya itu, langsung melotot tahan. Wajahnya terlihat marah pada Liam yang ternyata berada di sana. William, apa yang kamu lakukan di sana? Bentak Antares, menegur adiknya yang sedang dalam masa pemulihan. Ditegur oleh Antares, Liam yang keluar dari tempatnya bersembunyi dan melangkah mendekat itu pun hanya menyengir kuda. Hi, kakak. Markus, Jaiden dan Jaidon mendelik setelah mendengar Antares menyebutkan nama William, bahkan, mereka langsung menatap pada wajah pemuda yang melangkah mendekat. Esme. Sebut Markus. Jelas, jika ia terkejut saat melihat wajah Liam, perpaduan antara wajah Esmeralda dan William. Ipar sedang hamil, Kak. Jadi aku tidak akan membiarkan kakak menghabisi nyawa orang, kata ibu, tidak baik. Ujar Liam saat posisinya sudah dekat dengan Antares dan Andrew. Buk, buk. Dua pukulan yang cukup keras itu, dilayangkan oleh Antares pada perut Liam. Ia jengkel pada adiknya yang keras kepala dan berani membantah perkataannya. Bodoh, bebal. Maki Antares pada Liam. Ark. Aku lakukan semua ini karena tidak ingin kakak kesulitan. Lagi pula, aku ingin menghabisi orang yang telah membuat keluarga kita menderita. Aku ingin membunuh orang yang membuatku kehilangan sosok ayah sejak dalam kandungan, kata Liam. Ia berbicara dengan pelan pada Antares yang terlihat begitu kesal. Mendengar perkataan Liam, Antares menyapu wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya sembari menghela napas kasar. Izinkan aku ikut berburu, Kak. Aku janji akan jaga diri, ucap Liam. Matanya menatap penuh harap pada Antares. Terserahlah, kata Antares. Ia menimpali ucapan adiknya dengan datar. Setelah itu,
Ia pun memberi perintah pada Andrew dan yang lainnya untuk segera meringkus Markus dan kedua putranya. "Kalian semua, tangkap mereka dan bawa berlutut ke kaki adikku," perintah Antares. Perintah yang diberikan oleh Antares membuat Liam tersenyum bangga. Ia merasa senang dan bahagia melihat kepedulian yang ditunjukkan kakaknya. Andrew yang diberi perintah untuk menangkap Markus dan kedua putranya itu pun segera bergerak. Ia melangkah mendekati Markus dan hendak meringkusnya. Namun, Markus, Jaiden dan Jaidon tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk melakukan perlawanan dan mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tempat itu. Swoosh! Bruk! Jaiden yang hendak berlari pergi, berakhir terjerembab akibat tendangan keras yang dilayangkan oleh Andrew. Keluh Jaiden. Ia berusaha bangkit dan hendak membalas tendangan Andrew. Belum sempat berdiri sempurna, kepalan tangan Andrew sudah lebih dulu menyambut wajahnya dengan begitu keras. Melihat kakaknya dijadikan mainan oleh Andrew, Jaidon yang berusaha untuk melindungi ayahnya, segera mendekat dan membantunya. Pria itu menendang punggung Andrew dengan keras, membuatnya sedikit terhuyung. "Bruk, kakak, aku ingin ikut berkelahi," kata Liam. Tep, tep, swoosh. Tanpa mendengarkan perkataan yang baru saja akan diucapkan oleh Antares, Liam berlari dan salto, lalu melayangkan tendangan pada Jaidon yang sedang berusaha untuk menghabisi Andrew. Buk! Lagi, Liam melayangkan tendangan kerasnya. Keluh Jaidon. Ia jatuh terjerembab ke lantai dengan mulut mengeluarkan darah segar. Melihatnya, Liam memejamkan matanya sesaat sembari bergidik ngeri. "William, jaga gerakanmu. Aku tidak ingin lukamu kembali kambuh," kata Antares. Ia mengingatkan Liam yang begitu liar seperti seekor kuda. Pria itu khawatir pada Liam yang menderita luka dalam dan masih dalam tahap pemulihan. Tetapi sepertinya, Liam benar-benar bebal dan keras kepala, 11-12 dengan Cantika. Perkelahian antara Jaiden dengan Andrew dan Liam terus berlangsung, membuat Markus yang berdiri di sudut, diam-diam bergerak mengambil senjata api milik Jaidon yang terjatuh. Setelah berhasil meraih dan mendapatkan senjata api tersebut, ia berteriak, mengacam Liam dan Andrew untuk berhenti berkelahi dengan kedua putranya. "Mundur, jika tidak, kupecahkan kepala kalian," teriak Markus dengan keras. Teriakan itu membuat Liam dan Andrew langsung mendorong tubuh Jaidon dan Jaiden yang mengalami lebam-lebam. "Mundur kalian, beri kami jalan dan biarkan kami pergi dari sini," kata Markus. Ia memerintahkan Antares dan yang lainnya untuk mundur. Namun, Antares bukannya mundur, melainkan tersenyum sembari mendaratkan bokongnya di kursi tempatnya semula terikat. "Tembak saja jika ingin menembak, bukankah sejak tadi sudah kukatakan jika kemungkinan terburuk, kita semua akan mati bersama di sini. Karena kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini, apalagi menang," ujar Antares. "Lihat dan dengarkan. Duar."